Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Salsabila Artadi. Saya berasal dari kelas 11 TSM 4. Di sini saya akan menjelaskan beberapa nasihat para ulama untuk kita semuanya yang pernah meninggalkan ibadah sholat atau yang sampai hari ini masih meninggalkan ibadah sholat atau bahkan masih meremehkan ibadah sholat. Para ulama menjelaskan banyak ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis tentang ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang tidak melaksanakan ibadah sholat. Bahkan jika kita lihat di dalam rukun Islam, sholat adalah rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Artinya akan ditolak keislaman seseorang walaupun dia sudah mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Dan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berkali-kali memberi kalimat ancaman, salah satunya Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallina hum an salatihim sahun. Bagaimana dengan orang yang tidak sholat? Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menggolongkan di antara ciri-ciri yang paling jelas terhadap kemunafikan seseorang adalah dia malas dalam ibadah sholat, bukan tidak sholat, malas dalam ibadah sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah An-Nisa, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qamu ila sholawati qamu kusala. Kita sholat, tetapi apakah sholat kita termasuk bermalas-malasan? Bagaimana dengan tarawih kita? Apakah termasuk bermalas-malasan? Kita mencari tarawih yang paling cepat hanya dalam hitungan 15 menit, 20 rakaat atau 11 rakaat. Jangan-jangan kita termasuk orang yang sahur walaupun sholat, lalai walaupun sholat. Jangan-jangan kita termasuk orang yang kusala, orang yang bermalas-malasan walaupun kita lakukan ibadah itu. Seandainya kita termasuk orang-orang yang lalai atau orang-orang yang bermalas-malasan dalam sholat, na'udzubillah, berarti masih ada kemunafikan di hati kita. Tertolak iman dan Islamnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat adalah satu-satunya ikatan antara kita dengan langit, dan sholat adalah satu-satunya ikatan antara hamba dengan Allah. Sehingga ketika kita meninggalkan sholat satu kali saja, berarti kita telah memutuskan ikatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana kita akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita butuh, sementara kita nggak punya ikatan apa-apa dengan Allah? Ketika kita tidak punya ikatan apa-apa dengan seseorang, bagaimana kita berharap orang itu menolong kita? Seseorang perempuan yang tidak punya ikatan apa-apa dengan mantan suaminya, bagaimana dia akan meminta nafkah kepada mantan suaminya itu? Begitu juga kita dengan Allah. Kalau ikatan kita dengan Allah sudah kita putuskan, bagaimana kita meminta rezeki dari Allah? Bagaimana kita meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagaimana kita meminta Allah memperhatikan dan mengurus kita, padahal kita sendiri yang memutuskan ikatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu-satunya kata ulama ikatan antara hamba dengan Rabb-nya adalah as-sholah. Siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja tanpa alasan yang dibolehkan oleh agama, berarti dia telah memutuskan urwatul wusqa, ikatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika dia masih hidup, jika dia tidak melakukan ibadah sholat secara sengaja dalam waktu yang lama, maka ulama mengetahui istrinya harus meminta cerai kepadanya. Seandainya dia suami, itu harus menceraikan istrinya. Kenapa? Tidak halal bagi seorang mukminah menikah dengan laki-laki yang meninggalkan sholat. Ini menunjukkan sebagai ulama berpendapat orang yang secara sengaja meninggalkan sholat, maka dia telah murtad dari Islam. Walaupun ini bukan pendapat semua ulama, tetapi
Ini menunjukkan betapa bahayanya meninggalkan sholat nanti di akhirat. Sholat adalah amal pertama yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya sholat kita benar, maka amal yang lain Allah akan perbaiki. Tetapi seandainya sholat seseorang itu rusak, maka semua amal yang lain akan ikut rusak bersama dengannya. Dan para ulama berpendapat, seandainya seseorang meninggalkan sholatnya sampai akhir hayatnya, maka ketika dia meninggal tidak boleh dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Dia tidak boleh disolatkan oleh ulamanya kaum muslimin, kecuali keluarganya saja. Sholat sesuatu yang tidak bisa kita abaikan. Apapun alasan kita tidak boleh tidak membayar zakat apabila tidak mampu. Kita boleh tidak haji kalau tidak mampu. Kita boleh gak puasa kalau tidak mampu dengan cara diqadha atau bayar fidyah. Tapi kita tidak bisa meninggalkan sholat, karena jika kita tidak bisa melakukan tepat waktu karena kita lagi musafir, kita bisa menjamak, tidak bisa melakukan di masjid karena ada uzur-uzur tertentu, hujan, badai, dan seterusnya. Bisa melakukannya dengan di rumah. Tidak bisa melakukan secara berdiri, bisa melakukan dengan cara duduk atau berbaring. Tidak ada alasan meninggalkan sholat, saking pentingnya ibadah ini. Allah tidak mau kita memutuskan. Orang yang meninggalkan sholat berarti dia telah memutuskan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa rasanya diputuskan tanpa alasan? Kita udah baik kepada seseorang, kita perhatian kepada orang itu, kita berkorban kepada orang itu, kita memberikan semua hak orang itu, tapi tiba-tiba dia mengajak kita putus tanpa ada alasan. Gimana perasaan kita? Begitupun perasaan Allah ketika hambanya memutuskan hubungan dengan Allah dengan cara meninggalkan ibadah sholat. Padahal Allah selalu memberikan kebaikan dalam kehidupan. Jangan putuskan Allah dan meninggalkan sholat. Mudah-mudahan kita menjaga sholat, Allah akan menjaga kita. Barakallah fikum. Mangga manis namanya Kueni. Sayangnya sudah sakit gigi. Ceramah saya sampai di sini. Yuk besok kita bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.